Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim muzakkaran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala.
Salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan pembuka bagi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dzalika syahrun yaqbulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu adalah bulan di mana banyak orang-orang lalai, yaitu bulan Sya'ban, padahal bulan itu terletak antara Rajab dan Ramadan. Bahkan sesungguhnya bulan Sya'ban ini memiliki begitu banyak kemuliaan. Yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya di dalam bulan Rajab ini ada malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan ada 5 malam yang jangan sampai kita melewati 5 malam tersebut, karena sesungguhnya di dalam malam tersebut banyak maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah malam di hari pertama bulan Rajab. Yang kedua adalah malam pertengahan nisfu Sya'ban. Kemudian malam Idul Fitri, malam Jumat, dan malam Idul Adha. 5 malam ini jangan sampai terlewat oleh kita, karena sesungguhnya di dalam 5 malam ini banyak ampunan yang Allah karuniakan, banyak rahmat yang Allah tebar di atas muka bumi ini. Dan sekarang kita sedang menuju malam nisfu Sya'ban, malam begitu banyak kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Siti Aisyah pun mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Lalu ditanya Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Nabi pun menjawab, sesungguhnya bulan Sya'ban itu turfahu fihil a'mal. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia. Bahkan dalam riwayat yang dikatakan di dalam maknanya, yuktabul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Ajal itu diamandemen, ajal itu takdir itu Allah perbaharui di bulan Sya'ban menuju Sya'ban yang akan datang. Oleh karena Rasulullah SAW memperbanyak ibadah, terutama puasa di bulan Sya'ban, karena sesungguhnya aku cinta ketika amalku diangkat dan aku sedang melakukan amal soleh. Maka bagi kita yang hari ini sering beramal soleh, apapun amalnya, istiqomahlah dengan amal tersebut. Karena sesungguhnya di bulan Sya'ban ini amal kita diangkat ke langit untuk disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rajin membaca Al-Quran, istiqomahkan, dawamkan bacaan Al-Qurannya, bahkan tingkatkan. Yang rajin sholat duha, sholat tahajud, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, terus istiqomahkan, terus tingkatkan, agar saat kita nanti berjumpa dengan bulan Ramadan, maka Ramadan sudah menjadi tempat perlombaan untuk orang-orang seperti orang-orang yang bertakwa. Bulan Sya'ban adalah training center kita. Bulan Sya'ban adalah tempat di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan dalam segala kebaikan, dikuatkan untuk menjalankan segala kebaikan, agar nanti ketika saat berjumpa dengan Ramadan kita sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Selanjutnya, bulan Sya'ban disebut dengan Syahrul Qura. Dalam salah satu riwayat dikatakan sesungguhnya Al-Quran pun diturunkan pertama kali di malam pertengahan bulan Sya'ban. Lalu ada juga mengatakan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lalu mana yang benar? Sesungguhnya kedua-duanya benar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam nisfu Sya'ban di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di malam Lailatul Qadar, yaitu berada di bulan Ramadan. Oleh karenanya, usini wa iyyakum bitaqwallah, mari kita tingkatkan amal ibadah kita apapun bentuknya. Jadilah pribadi yang baik dengan amalan-amalan yang baik pula. Namun ingat, jangan pernah merasa lebih baik. Karena sesungguhnya tidaklah jin, iblis ataupun setan dikeluarkan dari surga melainkan karena mereka merasa lebih baik daripada manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW.
ada seorang yang ahli ibadah, terkenal dengan kesolehannya. Suatu hari dia melaksanakan ibadah. Ketika dia sedang melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada orang-orang yang belum ahlul ibadah, belum dikenal kesolehannya, tidak sengaja menendang kepalanya, tidak sengaja menyenggol badannya. Kemudian si ahlul ibadah tersebut berdiri dan mengatakan, wallahi la yaghfiruka Allah. Allah tidak akan, demi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Si ahlul ibadah berkata seperti itu kepada orang-orang yang tidak sengaja menyenggol dirinya. Kemudian setelah itu Allah pun menurunkan wahyu berupa ayat, berupa hadis qudsi yang disampaikan kepada Nabi, bahwasanya sesungguhnya Allah mengampuni dosa orang-orang yang menyenggol ahlul ibadah tersebut, dan Allah melaknat ahlul ibadah yang mendoakan keburukan bagi saudara seimannya. Kenapa? Karena ahlul ibadah tadi merasa jauh lebih baik, merasa lebih soleh daripada orang lain. Allah tidak suka, apalagi Allah dinyatakan oleh ahlul ibadah tadi sebagai zat, sebagai Tuhan yang tidak akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Tentu Allah ini Maha Rahman, Allah ini Maha Ghafur, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang mau meminta ampunan-ampunannya. Kemudian ternyata di bulan Sya'ban pun, di sini pun terjadi sebuah peristiwa yang begitu luar biasa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144 Allah menyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Disinilah sejarah awal mula kiblat dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya Nabi Muhammad dan orang-orang beriman beribadah menghadap kiblat Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa selama kurang lebih 16 bulan, dipindahkan oleh Allah di bulan Sya'ban, yaitu menuju ke Masjidil Haram, ke Makkatul Mukarramah, kembali ke Ka'bah, dan perpindahan kiblat ini terjadi di bulan Sya'ban. Pun ternyata Allah pun menurunkan surah Al-Ahzab ayat ke-56 yang mana isinya ternyata sebagaimana kita hafal bersama-sama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Dan ayat ini, perintah salawat ini terjadi turun di bulan Sya'ban pula. Maka bulan ini terkenal sebagai bulan Syahrus Salah atau Sahrul, ataupun dikenal dengan bulannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya lagi-lagi usini wa iyyakum bitaqwallah kepada seluruh hadirin yang ada di tempat ini, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini kita tunjukkan kepada beliau sebagai pengakuan bahwasanya kita adalah hambanya, kita adalah umat terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tidak dipakai untuk urusan dunia, salawat tidak dipakai untuk kepentingan apapun, melainkan kepentingan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر Bisa waktu itu Ustaz